Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, yang sakit-sakit di antara kita, keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kula pin ngaji niki maos Quran ingkang wau kula sampun waos waktu salat nggih. Ini kisah Nabi Ibrahim, karena ini biasanya napa sudah besok Jumat sudah Idul Adha yang biasanya diwaos imam khotib, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim diperintah napa kurban. Nah niki ayate wonten surat As-Saffat. Jadi jenengan mangke saged cek malih surat As-Saffat. Sale ayat kita ambil dari ayat 100 niki. Surat As-Saffat ini mantun Yasin. Nah berikutnya nih As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Monggo sareng-sareng ketinggal nggih. Sareng tu dua. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Monggo. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Pandekon sareng tu dua. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketutupan wau, ulangi malih. Falamma sareng tu dua. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya inni ara fil manam. Sadang inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Monggo. Anni azbahuka fanzur qala ya abatif al ma tu'mar. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Satajiduni insya'allahu minas. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim itu lama berdoa ini, Bu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari keturunan orang-orang yang soleh.
Rabbi habli minas solihin. Ya Allah panjenengan paringi kula niki keturunan sing soleh. Nabi Ibrahim itu lama. Punya anak itu di usia-usia sudah tua. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim, yaitu dengan kelahiran seorang anak laki-laki bighulamin halim, yang hatinya itu lembut, yang baik. Jadi halim itu orang yang sangat penyayang, lembut hatinya. Loman juga bisa artinya halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka diberilah Nabi Ibrahim putra, yaitu Nabi Ismail yang dalam ayat ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Walaupun ceritanya itu ya panjang. Setelah Nabi itu Ibrahim tinggalnya di Palestina. Nabi Ibrahim itu jadi di Palestina. Kemudian setelah punya anak itu kan kisahnya suruh mengasingkan, maka ditaruhlah di Mekah, itu di Ka'bah, di Mekah, daerah sekitar Ka'bah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anaknya ini telah sampai usia yang mandiri, yang bisa diajak diskusi lah, rembukan, sudah bisa dimintai pertimbangan. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manam, wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpi. Jadi Nabi itu kalau menerima wahyu diantaranya melalui jalur ro'yun sodikun, mimpi yang benar. Jadi ngipi ini Nabi ini bener, artinya wahyu. Lalu ngipi ini jenengan nih nggih kakean delok drakor. Anni adbahuka, karena mimpinya ini berat Pak, mimpinya ini. Anni adbahuka, sungguh aku diperintahkan menyembelih kamu. Waduh. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu, bagaimana? Jadi anaknya ini dijak musyawarah yang niki memberatkan. Tapi Ismail ini luar biasa. Jadi wahai anakku, sungguh aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ini sebenarnya hancur Pak Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim ini hatinya ya berat menyampaikan. Qala ya abatif al ma tu'mar. Kemudian Nabi Ismail, belum Nabi Ismail, masih Ismail junior ini Ismail masih kecil ini ya. Tapi sudah ya remaja awal lah. SD kelas 5 mungkin, wah dijak ngomong nyambung lah. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayah, wahai ayahku, laksanakan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Wah ini jawabannya luar biasa. Wahai ayah, laksanakan, kalau itu perintah Allah laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini pertanyaannya nopo? Kenapa Allah itu kan Arhamur Rahimin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang, maha pengasih, kok memerintahkan buat syariat yang sadis kan ini kan? Gusti Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, penyayang. Loh kok menyuruh yang sadis? Ini berat. Di mana kasih sayang Allah itu kok menyuruh nabinya, kekasihnya menyembelih putranya ini kan? Lah itu ada beberapa riwayat kenapa Allah menyuruh itu.
Di antaranya wonten riwayat bahwa dulu Nabi Ibrahim itu agak tinggi hati gitulah. Ketika perintah berkorban, ini Nabi Ibrahim berkorban banyak sekali. Jadi bahkan gila 100 ekor kambing, gila ya sebanyak di ini apa? Lapangan itu kambingnya dikorbankan semua. Ini Nabi Ibrahim belum punya anak waktu itu. Ketika ditanya kaumnya, Ibrahim sampai kurban buat kok wakai teman banyaknya. Dan Nabi Ibrahim itu sempat mengucap dalam riwayat itu, jangankan 100 atau 1000 ekor kambing, kalau aku punya anak disuruh korbankan, tak korbankan kalau untuk Allah. Jadi keyakinannya kepada Allah begitu yakin itu. Karena setiap nabi itu sudah ditunjukkan rahasia keagungan Allah langit dan bumi. Itu satu riwayat. Di lain riwayat niku yang diutip oleh Imam Athaillah nih, As-Sakandari wonten kitab Hikam juz 2 itu yang melatar belakangi kenapa Allah merintahkan menyembelih putranya itu sebagai teguran. Jadi waktu Nabi Ibrahim ditunjukkan rahasia langit dan bumi, kebesaran Allah, itu Nabi Ibrahim agak ekstrim, Pak. Jadi Nabi Ibrahim pernah ekstremis lah. Kenapa? Beliau dakwah, mulai berdakwah, ngajak orang untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah. Tapi ngajak ini keras. Ketika ditolak, beliau ditolak dakwanya, bahkan dihina. Ini langsung mulai orang punya degengane Gusti Allah langsung. Ya Allah, tiang niki tompes mawon niki. Mokong yang diajak api-api kok menolak misalnya. Tegak mawon ya Allah. Langsung orang ini tidak lama mati. Tuh. Terus ngoten malih ngajak orang lain. Ada yang nerima, ada yang menolak. Ketika menolak, bahkan menolak dengan kasar. Tambah dikasarin Nabi Ibrahim. Berdoa, ya Allah, tiang nikis belehai. Tadi rusuh ini bumi garai isi wong-wong bulet ngaten is. Matikan saja ya Allah. Tidak lama orang itu mati. Itu terulang sampai 3 kali. Jadi lek wonten tiyang nolak beresin. Lah karena Nabi Ibrahim kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi Allah ini sangat sayang kepada hambanya ini. Satu sisi Allah harus memenuhi janjinya, mengabulkan doa kekasihnya, nabinya yaitu Nabi Ibrahim. Di satu sisi Allah ini berat dong, ini Allah yang menciptakan. Jadi baratnya ini gini, kalau bahasa kita mungkin, wah Ibrahim gak kena terus-terus no iki. Kini sing nyiptakno, ngasih makan, ngasih rezeki yo. Ibrahim bras ini. Gawat ini. Nah, mungkin kalau dalam pendidikan ini kita kalau menyayangi anak atau ada ini perlu diberi peringatan. Saudara, jadi shock terapi lah nih Nabi Ibrahim itu. Dikasih terapi yang berat. Akhirnya inilah yang menyebabkan, ini yang melatar belakangi. Ini dalam riwayat itu, dalam kitab Hikam. Nah, kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dua-duanya Ibrahim dan Ismail sudah pasrah, aslama ini sudah pasrah, sudah dilaksanakan, rencana akan dilaksanakan walaupun dengan berat. Istrinya gandoli lah istilahnya. Jangan melarang. Loh, ini perintah Allah. Setan goda, makanya kemudian ritual
di musim di haji ini, manasik haji di antara wonten melempar jumroh. Itu karena setan yang berupaya menghalang-halangi agar Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah ini. Dengan berbagai cara diprovokasi. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin kalau untuk Allah sudah apa saja dikorbankan. Kemudian dilemparlah setan itu. Makanya ketika kita melempar jumroh apa? Bismillahi Allahu Akbar. Katanya labbaik Allahu Akbar, labbaik Allahumma Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ketika itu sampai 3 kali, makanya wonten jumroh niku biasa ada 3 jumroh. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula niku. Nah, mudah-mudahan nanti jenengan sedaya sing dereng nate haji saged haji. Cek ketemu lempar jumroh. Lek umroh mboten ketemu, wisata tau kok. Nah, watallahu lil jabin, kemudian ditidurkan miring. Bahkan kilam pun digorok punan. Loh, kok gak mempan iki. Kila ini pun digorok sudah mboten ditidurkan. Bahkan dalam saat itu ada dialog yang apa niki mengharukan. Jadi Nabi Ismail dicancang teng abah niku, teng Nabi Ibrahim. Niku ngomong, mungkin bang pun dicancang pun kula mboten berontak saya. Pun kenceng-kenceng, kula mboten berontak pun. Pasrah pun, makanya wa aslamai pasrah pun. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ditidurkan miring. Kemudian sama Nabi Ibrahim juga ditutup wajahnya. Kenapa ketika diikat? Enggak, saya hanya tidak tega nanti kalau melihat kamu ini ketika nazak itu kejet-kejet tinggi. Jadi dia gak kejet-kejet dicancang. Jadi dialognya ini berat Nabi Ibrahim. Hancur hatinya, tapi ini putra yang ditunggu-tunggu kedatangannya, kelahirannya bertahun-tahun, disuruh nyembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, perintah itu, kamu tidak ragu. Sungguh kami akan memberi pahala balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini ya Nabi Ibrahim dipanggil hai Ibrahim. Kalau dalam riwayat hadis tadi di dalam kitabnya Hikam itu, jadi Nabi Ibrahim ditegur di sini. Kalau Nabi Ibrahim berat itu, hai Ibrahim, la tad'u ala ibadi. Kamu jangan berdoa untuk mencelakai hambaku. Mereka itu tanggunganku. Aku sing nyiptakno, sing ngakei mangan, rizki awakmu bras-bras ae, sikat-sikat ae. Ah ini. Jadi kenapa? Karena sebenarnya Allah itu berat mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Tapi karena sudah janji yang meminta kekasihnya. Maka Nabi Ibrahim biar merasakan betapa berat hancur hatinya ketika harus melaksanakan perintah Allah. Mereka itu Ibrahim menjadi tanggunganku. Jadi la tad'u ala ibadi fa innahum li ala salasi khisalin. Kata Allah itu. Mereka itu jadi tanggunganku, imma ayyamuta, imma ayyatuba fa atubulahu. Bisa jadi nanti wong tobat. Aku menerima tobatnya. Terus kamu mau apa? Nah, jadi ditegur di situ Nabi Ibrahim. Wa imma ayyamuta fa'aghfirulahu. Bisa jadi dia nanti sampai mati begitu.
Tapi aku mengampuninya. Wa ana ghafurur rahim. Aku itu Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyukhrija minhu nismatan yusabbihuni. Bisa jadi nanti dari orang-orang yang kafir itu nanti akan lahir orang-orang yang sujud kepadaku, yang soleh, yang mukmin. Nah itu. Jadi ini hal yang melatar belakangi perintah itu. Jadi ini bukan Allah ini tidak kasihan, justru ini kasihannya Allah, sayangnya Allah kepada umatnya ini. Nabi Ibrahim diingatkan betapa berat, hancur hatinya tadi itu. Makanya sejak saat itu syariat mendoakan umatnya yang jelek itu tidak boleh. Sudah dulu masih boleh, nabi-nabi dulu kan hampir semua pernah mendoakan umatnya. Nabi Nuh berdoa umatnya dihabisi. Nabi-nabi yang dulu begitu. Nabi Ibrahim tadi itu perorangan kalau. Makanya kemudian setelah Nabi Muhammad ini enggak boleh. Nabi Muhammad sudah diprovokasi oleh malaikat pun sudah tidak dilaksanakan. Jadi Nabi Muhammad itu juga pernah diprovokasi dari malaikat penjaga gunung niku di antara dekatnya Taif. Ada Malakul Jabal itu ketika Nabi Muhammad diusir orang-orang Taif itu niku memprovokasi Nabi, kula niki sampun angsal tugas saking Gusti Allah jenengan kalau ACC ingin orang Taif diapakan, orang Mekah diapakan, sudah akan dihancurkan mereka. Nabi Muhammad tidak. Inni arjullaha ayyukhrija min aslabihim mayyatawalla. Tidak, malaikat, justru aku memohon kepada Allah nanti akan lahir dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Wah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Inna hadza lahwal balaul mubin. Sungguh ini ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin adim. Dan kami ganti Ismail itu bidzibhin adim dengan binatang kurban atau domba yang sangat besar. Nah, inilah kisah tentang awal mula kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Wonten surat As-Saffat ayat 100 sampai yang ada kata-kata kurban atau kambing kurban yang besar, yaitu ini ayat terakhir nih wa fadainahu bidzibhin adim. Terakhir kita baca falamma aslama. Sarang-sarang langsung. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Langsung mohon. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adim sadaqallahul adim. Makaten mugi-mugi wonten kunalan Thank you.